Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, marilah kita akan bersama-sama memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan datang untuk mempersiapkan hati kita supaya hati kita penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memulai dengan pembacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-100. Mazmur pasal yang ke-100 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Saya akan membaca ayat yang ganjil, nanti Bapak Ibu Saudara melanjutkan ayat yang genap bersama-sama. Pujilah Allah dalam bait-Nya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Biarlah kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Persilahkan duduk kembali. Shalom, mari saat ini kita siapkan hati untuk memasuki hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus untuk setiap anugerah-Mu, untuk setiap kasih-Mu Tuhan. Setiap hari kami dapat melihat kuasa-Mu dan mujizat-Mu terjadi dalam setiap kehidupan kami. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku setiap hari, setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Kau segalanya bagiku. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku.
kami Tuhan. Kami mau mencintai Engkau lebih dari segalanya. Terima kasih Yesus. Kau segalanya bagiku. Segalanya bagi kami, Kau segalanya bagi kami, jadikan Tuhan Yesus menjadi yang utama dan yang terutama, menjadi yang segalanya bagi setiap kehidupan kita. Jika Tuhan Yesus ada pokok dan kita adalah carangnya, bagaimana carang itu akan menghasilkan buah jika tidak tinggal di dalam pokok dan hidup melekat di dalamnya? Ialah pagi hari ini, izinkan hati kita untuk tinggal dan melekat di dalam hidup Yesus, menjadi satu bagian hidup yang kuat dan erat di dalam. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah sebelum kita akan berdoa membawa menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini, dengan segenap hati iman dan percaya kita akan bersama untuk mengucapkan pengakuan iman Rasul yang ada. Mari kita akan bersama berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketika bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Membawa menyerahkan seluruh ibadah kami pagi ini ke dalam tangan Tuhan, dan memberkati setiap pelayan Tuhan, pelayan mimbar yang mengambil bagian di dalam pekerjaan-Mu. Kuduskan dan sucikan, dan pakai kami menjadi alat di tengah pelayanan pekerjaan Tuhan. Tutup bungkus dalam kuasa darah Yesus, sehingga sesuatu yang kami lakukan mendatangkan pujian kemuliaan bagi Tuhan. Lebih untuk jemaat Tuhan yang hadir, diberkatilah Bapak Ibu Saudara sekalian dengan berkat yang besar benar yang daripada Tuhan turun atas hidupmu, memerintah dan memerdekakan hidupmu, dan memberkati apa yang di kehidupan. Membawa menyerahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini, dan kami sudah berdoa di dalam nama Yesus. Biar setiap kita yang siap untuk terima berkat Tuhan, kita akan bersama berkata, amin, berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya, haleluya. Silakan duduk, Tuhan berkati kita. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Mari angkat suara kita semua saat ini, kita mau memuji, bersorak-sorai untuk Tuhan kita. Sebab sampai selamanya yang layak dipuji dan disembah. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan tebamu,
sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan doamu, tak perlu takut, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersuka cita. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Kami terima sukacita yang baru saat ini Tuhan, dan kami mau menyanyi bagi-Mu, menyanyi untuk kesetiaan-Mu, dan menyanyi untuk kebesaran-Mu. Terima kasih Yesus. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa. Mari bersorak-sorai bagi Dia. Karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya yang datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Mari kita mau bangkit berdiri bersama. Kita mau bersorak-sorai untuk Allah kita yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Allah yang dahsyat bagi hidup kami. Nama-Mu berkuasa bagi kami Tuhan. Langit adalah tatamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu menyanyi bagi-Mu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Nama-Mu adalah tatamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu menyanyi bagi-Mu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah.
Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Mari bersorak-sorak bagi Tuhan. Sebab Dia Allah yang dahsyat, nama-Mu dahsyat Tuhan. Sama-sama katakan, Engkau Tuhan yang berdahsyat, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja, segala raja, nama-Mu Tuhan, nama-Mu dahsyat di atas segala. Katakan nama-Mu dahsyat, nama-Mu dahsyat di atas segala. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari jemaat kita mau duduk kembali, silakan duduk kembali Tuhan. Mari saatnya kita siapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus, tidak pernah kami sesali untuk mengikuti Engkau, mengiring Engkau dan melayani Engkau Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan.
Bapa, ya Tuhan, mengiringku seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap, berpegang teguh sampai ku dapat mengenal kehidupan. Doa kami kepadamu Tuhan, janji-Mu kan tetap, berpegang teguh sampai ku dapat mengenal kehidupan. Inilah hati kami, doa iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa panggilan hidup kami di dalam Tuhan itu benar. Jalan kami kepada rancangan Tuhan itu pasti. Bahkan setiap pengharapan yang kami bangun dalam kehidupan kami itu tidak akan mengecewakan. Sekalipun kami sadar kami hidup di tengah zaman situasi yang sulit, yang tidak menentu, bahkan seringkali menggoyahkan apa yang menjadi pikiran, perasaan, dan kehendak kami. Namun hari ini kami ada di tempat ini, kami diingatkan ada Tuhan yang mengasihi kami, ada Tuhan yang peduli dalam hidup kami. Ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, ada Tuhan yang selalu mau menyertai kami. Untuk itu biarlah pagi hari ini saat kami duduk diam di bawah kaki Tuhan, kami boleh merasakan tangan Tuhan itu terus hadir dalam hidup kami. Kami rindu pagi ini Tuhan, Kau boleh berfirman. Berbicaralah kepada kami, kebenaran firman itu akan memerdekakan kami. Hamba berdoa, kiranya tanah setiap hati kami menjadi tanah yang baik, supaya beri firman yang ditabur itu akan tumbuh hidup dan berbuah. Pakai hamba-Mu yang sederhana menjadi alat dan pelayan pekerjaan-Mu pagi ini. Sepanjang pemberitaan firman Tuhan yang ada, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus. Yang rindu, yang siap untuk terima berkat Tuhan, kita akan bersama berkata, amin. Silakan untuk jemaat untuk duduk kembali. Shalom. Shalom. Bersyukur untuk pagi ini kita boleh bersama, kita boleh kembali, kita boleh beribadah, kita boleh memuji, kita boleh menyembah akan Tuhan di tengah cuaca hawa yang dingin. Namun kehangatan melalui kasih Tuhan itu selalu boleh ada hadir dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tema untuk minggu ini adalah bau yang harum dari Kristus. Bau yang harum dari Kristus. Mari kita akan membuka nats dasar firman Tuhan kita. 2 Korintus pasalnya yang kedua, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Kita akan baca untuk bergantian firman Tuhan ini. 2 Korintus pasalnya yang kedua, 2 Korintus pasalnya yang kedua, ayat 17, ayat 12 sampai dengan yang ke-17. Saya akan baca ayat yang genap dan jemaat membaca ayat yang ganjil bersama-sama. 2 Korintus pasal 2 ayat 12 sampai 17. Saya akan baca ayat yang genap dan jemaat membaca bersama ayat yang ganjil. Kecemasan dan kelegaan Paulus di Troas dan di Makedonia. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya dengan perantaraan kami
Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Ayat emasnya tema pada pagi hari ini ada di dalam ayat yang ke-15 yang dikatakan, sebab bagi Allah, kami, Paulus katakan dengan teman-teman, adalah bau yang harum dari Kristus. Di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan melihat dan menyoroti sesuatu yang penting berkenaan dengan tema pada pagi hari ini, yaitu bau yang harum dari Kristus. Pernyataan Paulus yang luar biasa, sebagai sebuah penegasan, tidak saja sebagai panggilan dalam kehidupan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai pekabar Injil, dan sebagai seorang rasul yang luar biasa mengerjakan apa yang menjadi tugas dan panggilannya. Tetapi dalam hal ini juga Paulus ingin menyatakan dan menegaskan kepada orang-orang yang ada di Korintus dan kepada kita secara khusus sebagai anak-anaknya. Paulus berkata bahwa saudara dan saya adalah bau yang harum dari Kristus. Ada sebuah nilai kebanggaan yang diberikan kepada saudara dan saya, kepada gerejanya. Terlebih kepada kita sebagai orang-orang yang dipanggil, yang dipilih, bahkan yang ditentukannya dari semula untuk menjadi anak-anaknya. Ada penghargaan, penghormatan, ada sesuatu yang lebih nilai tambah hidup kita itu di dalam Kristus. Kalau kita membaca di dalam Alkitab kita, ada banyak identitas, sebutan hidup bagi seorang yang percaya dan menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12, di sana dikatakan ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita diberikan meterai kuasa, yaitu menjadi anak-anak Allah. Di sisi yang lain juga kita bisa membaca di dalam Roma pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-18. Bahwa kita ini telah dimerdekakan dari dosa dan sekarang ini menjadi hamba kebenaran. Bahkan dalam ayat yang lain dikatakan sebagai hamba Tuhan atau hamba Allah. Artinya adalah sebagai milik yang dipakai dan diperlengkapi untuk pekerjaan pelayanannya. Dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-17 kita juga disebut sebagai ahli warisnya. Bahkan di sisi yang lain juga dalam Injil Yohanes kita disebut sebagai sahabatnya Tuhan. Dalam khotbah di bukit kalau kita membaca di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-13, 14, 15 di sana dikatakan kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Artinya kita ini menjadi marturia, menjadi kesaksian, menjadi saksi Tuhan yang hidup. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ada identitas yang khusus, ada identitas yang istimewa. Hidup saudara dan saya di dalam Tuhan. Dan ini hal yang sangat membanggakan untuk mendorong dan memotivasi kita. Tidak saja kita bersyukur, kita bahagia dan bangga sebagai anak-anaknya, sebagai ahli warisnya,
sebagai sahabatnya, sebagai hamba kebenaran dan hamba daripada Tuhan sendiri. Tetapi di sisi lain juga kita diingatkan, ada tugas dan tanggung jawab yang besar yang harus kita pikul dan kita harus tanggung di dalamnya. Ada pekerjaan besar, PR besar yang harus kita buat dan kita lakukan. Dari setiap waktu, hari, minggu, bulan, tahun yang kita jalani. Untuk kita boleh pertanggungjawabkan. Agar apa yang kita terima, agar apa yang kita alami, agar apa yang kita boleh jalani itu benar. Dan itu menjadi sesuatu yang mendatangkan hormat dan kemuliaan daripada Tuhan. Dalam bagian inilah yang Paulus ingatkan kepada kita. Lebih kepada orang-orang sebagai pelayan Tuhan, kawan sekerja. Dalam hal ini ada di Troas dan di Makedonia. Di satu sisi Paulus sadar yang namanya masalah itu ada. Persoalan hidup itu jelas, tantangan hidup itu pasti. Bahkan sepanjang kita membaca surat Paulus, bagaimana kita melihat penderitaan, aniaya, hampir beberapa kali melalui karam kapal, dipakut ular, bahkan dilempar dalam penjara. Penderitaan demi penderitaan, aniaya demi aniaya, situasi yang sulit menghimpit, bahkan menggoncang hidupnya. Secara manusia layak dan patut untuk dirinya boleh berputus asa. Tetapi pengharapan di dalam Tuhan, yang salah satunya dia katakan bahwa kami adalah bau harum dari Kristus. Kami adalah alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa di dalam Kristus. Dan itu menjadikan pengharapannya, imannya naik. Maka dia berkata, sekalipun manusia lahiriahku semakin merosot, namun manusia batiniahku semakin naik. Dalam bagian yang lain, surat Filipi, hampir 13 kali dia mengulang kata sukacita. Di tengah penderitaan dia dalam penjara, sakit penyakit yang dia hadapi, usia tua yang sedang menimpanya. Tapi hal itu tidak membuat dia lelah dan lemah. Dan dalam penjara dia menulis surat kepada orang-orang di Filipi. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Jika kita membaca bagian apa yang dinyanyikan oleh pemimpin pujian pengantar firman, 2 Timotius pasal 4 mulai ayat yang ke-7-8. Di sana dikatakan oleh Paulus, darahku semakin mulai naik. Saat kematianku sudah dekat. Tetapi dia katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah sampai pada garis akhir. Dan aku tetap memelihara iman. Lalu dia katakan, mahkota kebenaran, kehidupan sudah disediakan bagiku. Nanti pada saatnya, saat yang akan datang. Tetapi dia katakan, bukan saja kepadaku, tetapi juga kepada semua orang yang percaya dan menantikan akan kedatangannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kehidupan Paulus yang diliputi dengan pengharapan yang benar dan besar, bukan tanpa alasan, bukan tanpa dasar. Tapi salah satunya apa yang dikatakan dalam 2 Korintus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-15, sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus. Sadarkah diri kita bahwa saudara dan saya ini adalah orang-orang yang spesial di dalam Tuhan. Sekalipun situasi dan kondisi yang kadangkala dapat menghimpit, dapat menerpa, bahkan menimpa dalam kehidupan kita. Secara khusus di tengah situasi, kondisi
Pandemi corona yang sampai hari ini belum pudar. Bahkan juga situasi, kondisi kesulitan, ekonomi, pendidikan, bahkan hampir aspek hidup manusia yang begitu sulit. Maka ada orang berkata, rasa-rasanya seperti mau kiamat katanya. Orang itu lebih dekat berjalan kepada liang kubur daripada berjalan untuk melihat sisi masa depan. Orang berkata boro-boro mau bicara masa depan. Wong sekarang ini hidup itu berpikir besok bisa hidup atau tidak. Memang tidak bisa dipungkiri situasi hari-hari ini sulit. Dan itu benar apa yang dikatakan Alkitab. Zaman bukan menjadi semakin cerah, tetapi menjelang akan datangnya rembang petang itu. Datangnya Yesus ke dalam dunia itu. Ditandai dengan banyak hal, kesulitan, hambatan, situasi yang sulit. Tetapi di tengah situasi yang seperti ini, sikap yang benar, pengharapan yang benar, itu yang dibutuhkan, itu yang diperlukan. Bukan justru kita menjadi takut dan kehilangan kendali. Bahkan kita menjadi lupa diri. Bahkan mencoba dengan membangun kekuatan kita. Melawan menghadapi kehidupan yang ada di sekeliling kita. Marilah melalui tema pada pagi hari ini. Bagaimana sebagai orang-orang yang percaya. Yang menyadari bahwa hidup saudara dan saya itu adalah bau-bauan yang harum di dalam Tuhan. Dan bagaimana kita tetap untuk dapat hidup menjadi berkat. Menjadi saksi di tengah situasi yang sulit. Dan bau harum itu tetap terpancar. Tetap boleh berdampak bagi orang yang ada di sekeliling kita. Dan itu hal yang penting. Di satu sisi mungkin ada ketakutan, oke. Di satu sisi mungkin ada kekhawatiran, ya. Tetapi mari kita akan belajar untuk pagi hari ini. Situasi yang sulit, tantangan zaman tidak cukup untuk kita tanggapi dan responi dengan ketakutan. Dengan hanya kecemasan yang hanya membangun kehidupan. Justru membuat katanya imun itu menjadi turun. Asam lambung itu menjadi naik. Atau sisi yang lain justru akan menjadi jantung berdebar dan sebagainya. Tetapi apa yang menjadi bagian tema pada pagi hari ini? Saya ingin bagikan dua hal saja. Yang pertama, di tengah situasi kondisi yang seperti ini, bagaimana bau yang harum itu tetap boleh nampak dan tetap menghiasi akan kehidupan kita. Maka saya diingatkan satu ayat. Kalau kita membaca di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15, kita akan baca. Ayat ini sangat luar biasa. Yohanes pasalnya yang ke-15, ayat yang keempat saja kita akan baca. Yohanes 15 ayatnya yang keempat. Mari kita akan baca bersama. 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Apapun situasinya. Apapun kondisinya, apapun keberadaannya, jangan pernah sedikit pun engkau bergeser iman, pengharapan dan kasihmu kepada Tuhan. Di tengah situasi yang berat, yang sulit ini, tantangan yang begitu rupa, menghambat dan mungkin siap untuk melawan kita. Justru kita semakin dekat, lekat, tinggal satu dengan Tuhan. Yesus ini memberikan sebuah gambaran dan perumpamaan. Tidak akan mungkin ranting itu akan hidup jika tidak tinggal dan nempel atas pokoknya. Karena Yesus berkata, akulah pokok anggur. Akulah merupakan hidup dan kehidupan, sumber hidup manusia.
dan bahasa yang ada manusia, saudara dan saya ini hanya sekedar numpang hidup di dalam pokok. Makanya Yesus berkata, kalau ranting itu lepas dari pokok, bisa dipastikan jangankan berbuah, hidup pun tidak. Maka kunci hal yang pertama, bagaimana supaya bau harum itu tetap ada dalam hidup kita. Sadar hidup kita ini butuh Tuhan, perlu Tuhan. Maka dalam kehidupan kita, mari kita akan upayakan cari Tuhan, kejar Tuhan, temukan Tuhan, lakukan sesuatu yang baik untuk Tuhan dan kepada Tuhan. Sebab saya percaya apa yang dikatakan dalam bagian ini poinnya. Hidup dan mati kita ada di tangan Tuhan. Itu poinnya. Itu adalah aspeknya. Setiap kita bergerak, bernafas, kita angkat tangan, kita turun tangan. Kita boleh berbicara dan kita diam. Itu karena Tuhan. Maka hidup kita adalah hidup karena Tuhan. Hidup kita adalah hidup di dalam Tuhan. Alasan kita hidup itulah Tuhan ada dalam hidup kita. Maka saya berharap dan berdoa di tengah situasi yang kondisi yang berat ini. Justru jangan kita paling dari Tuhan. Kita jauh dari Tuhan. Tetapi kita justru semakin dekat. Doa kita dalam keluarga, suami, istri, anak-anak, doa pada Tuhan. Kita bisa membangun hari-hari ini dalam gereja kita. Kita upayakan untuk ibadah baik secara langsung. Yang biasa diadakan 2 kali menjadi 3 kali. Tetap ada ibadah online, ibadah anak-anak dilakukan. Satu, bagaimana untuk multimedia bekerja keras untuk mengupayakan supaya online dan siaran ibadah online itu bisa berjalan. Mereka harus kerjakan berjam-jam dari siang sampai sore bahkan sampai malam. Satu pekerjaan yang berat. Harapannya supaya kita jangan berpaling dari Tuhan. Kita tetap justru menjadi lebih dekat dari Tuhan. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang yang kedua kali. Kita tidak tahu zaman ini akan berakhir kapan. Tetapi hidup yang tinggal dan melekat, bersatu dengan pokok, itu harus kita bangun dan kita akan tumbuhkan dalam hidup kita. Sehingga ketika waktu Tuhan datang, kita boleh berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah sampai pada garis akhir. Dan aku tetap memelihara iman di dalam Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita akan buka Filipi pasalnya yang pertama. Filipi pasalnya yang pertama, mulai ayat yang ke-21, saya ingin bacakan untuk saudara. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Lalu ayat yang ke-24. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu. Sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga perhatikan kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah. Karena apabila aku kembali kepada kamu. Saya selalu mengingatkan bahwa hidup di dalam Tuhan itu progresnya jelas. Tujuannya jelas, panggilannya jelas. Bahwa kita ini sedang berjalan. Kita ini sedang berlari. Kita ini sedang untuk melakukan sebuah pertandingan. Dan saya mau pastikan bahwa kita semua akan sampai pada garis akhir. Kita semua akan beroleh yang namanya hadiah. Kita akan mendapat penghargaan dan penghormatan.
maka pertandingan yang kita lakukan bukan pertandingan yang sia-sia. Hidup yang kita lakukan bukan hidup yang biasa. Hal yang kita kerjakan bukan sesuatu yang seperti mungkin orang pada umumnya lakukan. Pertandingan kita pertandingan yang baik. Aturan yang Tuhan buat jelas, yaitu iman yang kita miliki dalam Tuhan Yesus. Garis akhirnya jelas, yaitu finishnya jelas. Yaitu sampai kepada sebuah tujuan, yaitu panggilan surgawi di dalam Kristus Yesus. Persoalannya, sadarkah kita sebagai pelari atau orang yang sedang dalam perlombaan itu? Kita ini meyakini bahwa kita ini adalah pelari yang benar. Pelari yang sejati. Dan pelari yang layak dan patut untuk memperoleh akan hadiah dalam perlombaan yang ada. Karena ada banyak pelari yang berkata, sudahlah, aku kalah kok, nyerah we, biar yang lain mau sampai. Saya mau sampai enggak wis, saya ora kuat kok, aku tak mandek wis, orang untuk hadiah ya enggak apa-apa. Atau bahkan kita menjadi seorang pelari yang kadang-kala licik. Yang lain mengikuti pelari dengan aturan, dengan rute yang baik. Tapi banyak yang terjadi jalan pintas, ya kan? Belok kanan, belok kiri atau belok kanan. Cari jalan lain. Dengan pikiran, sing penting tekan. Alon-alon waton kelakon. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Maksud saya, memang pengharapannya jelas, memang finishnya jelas, memang hadiahnya jelas, memang sesuatu yang dibuat aturannya jelas. Tetapi yang saya mau pastikan, hendaknya yang jelas, yang pasti, yang benar, yang baik ini mendorong hidup saudara dan saya mau menjadi pelari yang baik dan benar. Itu persoalannya. Artinya apa? Lihatlah mahkota kehidupan kebenaran itu Tuhan sudah siapkan ada dalam hidup kita. Lihatlah bahwa Yesus yang menantikan kedatangan kita. Lihatlah bahwa dia sedang untuk berupaya menjadi supporter yang baik untuk hidup kita. Maka hari ini saya mau ingatkan. Kita tidak tahu hidup sampai kapan. Kita tidak mengerti ada dalam dunia ini sampai kapan. Beberapa hari yang lalu saya dapat berita. Ya secara manusia saya kaget, sedih. Hambanya Pendeta Lukas Mulyanto, Evangelis Lukas Mulyanto meninggal. Saya dapat informasi ketika dia masuk di rumah sakit di Trogorejo. Dan 1 hari berikutnya saya baru tahu dia meninggal. Saya hanya berpikir, iya ya. Kita dekat dan sering setiap tahun mengundang dia untuk datang. Mungkin dengan Pak Karta, Bu Karta, dia sangat dekat karena bagaimana memulai pelayanan di Bukit Doa Getsemani. Maka dengan mereka seperti saudara keluarga sendiri. Maka Pak Lukas dengan saya juga sangat dekat. Kita berjuang untuk kota, bagaimana Natal kota. Tahun 2000 dimulai, 2001 absen. 2002 beliau mendesak, udah Mas Didik saja yang jadi ketua. Karena tidak ada yang mau jadi ketua Natal kota. Karena waktu itu tahun 2000 perjuangan bagaimana salah satu hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan, Bapak Dr. Edi Condro, dia yang memulai merintis. Dan diizinkan pada tahun 2000, hambanya dipanggil Tuhan. Maka tahun 2001 tidak ada Natal kota. Lalu saya berpikir, ya sudah untuk kota dan semua dan dorongan beliau sangat luar biasa. Akhirnya saya jadi ketua panitia dan sampai tahun 2019 Natal Kota masih berlangsung. Mungkin tahun ini tidak ada karena situasinya tidak memungkinkan. Ya cukup dekat. Bagaimana ketika dia melawan kanker yang pernah dihadapi, kanker usus yang ada. Sempat dioperasi dan situasi yang sulit, kami pernah berdoa bagaimana dia berjuang untuk melawan penyakit itu. Dan jalan itu telah dilewati, mujizat terjadi dan jadi berkat bagi banyak orang. Luar biasa. Beberapa waktu yang lalu saya juga dengar dia jantungnya di ring. Dan ada situasi, saya berpikir iya ya. Dia bisa melewati hal mujizat yang luar biasa. Penyakit yang luar biasa. Tapi ketika COVID muncul,
2019 akhir 2020. Dan salah satunya hamba Tuhan ini. Tetapi kembali firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita. Artinya, tidak ada seorang pun yang bisa untuk menghambat dan melawan waktu Tuhan. Untuk datang, memanggil hidup kita. Meminta pertanggungjawab dalam kehidupan kita. Artinya waktu itu begitu singkat dan begitu pendek. Situasinya tidak mengerti dan tidak menentu dan tidak bisa membuat sebuah kepastian dan kita bisa mengerti hal itu. Tetapi yang dibutuhkan sikap yang penting. Mari, beri hidup kita yang terbaik. Bangun hidup kita yang terbaik. Kerjakan hidup kita yang terbaik. Bahwa kita adalah seorang pelari yang harus dapat berlari dengan baik dan benar. Sampai pada garis akhir. Sampai kepada finish. Sampai kepada sebuah waktu Tuhan. Yang terbaik untuk hidup kita. Jangan menjadi loyo, jangan menjadi lemah, jangan menjadi lemas. Bahkan menjadi putus asa. Tetapi miliki sikap yang bangkit dalam iman dan pengharapan. Karena kita bukanlah orang yang mimpi tanpa pengharapan, tanpa kenyataan. Kita ada orang yang sedang memimpi untuk meraih sebuah kepastian akan panggilan hidup yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Justru dalam kesempatan ini, di tengah situasi dunia yang terpuruk, situasi kondisi sekeliling yang begitu penat, bahkan orang di sekeliling kita yang begitu capek dan lelah. Jadi berkat hidup kita. Bau yang harum itu mari kita akan berikan, kita akan sampaikan kepada yang lain. Beberapa waktu ini ada satu keluarga di Perumda juga positif COVID. Lalu dari teman gugus tugas ya diharapkan untuk bisa isolasi mandiri di Perumda. Ini juga atur kebetulan dari 4 orang, yang 3 orang sudah positif, yang 1 orang masih dalam proses. Lalu mereka tinggal di satu rumah, satu dengan yang lain. Wah, sudah namanya sudah begini, orang biasanya tidak hanya Perumda, Pundung Putih, Gedang Anak, bahkan juga sampai Susuan, mungkin semua ramai semua. Ya, ada yang lapor ke gugus tugas di kabupaten, ada semua. Dan pokoknya intinya keluarga ini harus ditaruh rumah singgah di sana. Ketika saya dapat info bagaimana keluarga ini, wah kasihan, sampai nangis-nangis stres. Pisah keluarga saya sudah sedih, apalagi harus ditaruh rumah singgah. Karena ada laporan dari warga yang sedemikian. Nah, persoalan saya sebagai ketua RT-nya, harus berjuang. Ya sudah, poin intinya. Saya coba layani sampai pada satu titik ya. Untuk ngantar dari rumah ke rumah Ibu PKK, mereka jogotongo. Mereka beli sayur, beli lauk, mereka bagikan. Dawis, tiap dawis dapat tugas. Luar biasa ibu-ibu kami jalan. Tidak semua warga kami begitu. Lalu saya minta satpam, sudah, pokoknya tak kasih tugas ngantar makanan, pakaian antar rumah ini. Perintah pagi, siang, sore lakukan, urusan nanti kopi, teh aku. Atau RT yang tanggung jawab, sudah. Siapa RT jalan semua. Tapi itu pun masih belum selesai karena warga juga masih ribut. Ya, nyiram kembang jadi masalah, buang sampah jadi masalah, ada semua. Wah, jadi saya telepon terus dengan gugus tugas bidannya, Gedang Anak Bu Novi itu datang semua. Sampai pada satu titik, sudahlah gini aja. Kalau memang situasinya sudah tidak bisa dikendalikan, sudah saya lepaskan jabatan RT, wis lepas aja wis. Saya yang suruh ngadem mau gimana lagi dan tidak bisa diatur, dikendalikan warga juga semua. Sudah saya akan sampai, tapi kalau masih mau diatur, saya akan tanggung jawab ini. Akhirnya mereka semua, ya sudahlah Pak. Lalu saya suruh bikin surat pernyataan, nama saya RT, Ketua RT 05 RW 2 bertanggung jawab untuk kondusivitas, untuk situasinya, untuk ini coba. Lihat, udah. Serahkan ke gugus tugas sana, wis. Sudah, semua mulai tenang. Lalu warga mulai berkata, wah kasihan Pak RT ya. Wah harus ke gini-gini, wah coba Pak RT gini, wah nanti apa Pak RT ini bebannya tidak makin berat. Saya dengar suara begitu, tapi dalam hati saya ingat firman Tuhan ini. Hidup satu kali, diizinkan ada COVID, tetapi pekerjaan Tuhan dan kemuliaan Tuhan harus tetap dinyatakan. Jangankan COVID, ataupun yang lain.
Bukan itu persoalannya, tetapi kita tahu bahwa panggilan hidup kita itu benar dan jelas. Itu hidup untuk mendatangkan kemuliaan Tuhan. Saya tidak tahu kapan Tuhan panggil saya. Saya tidak tahu berapa usia yang Tuhan beri untuk hidup saya. Tapi yang saya tahu, kematian itu makin dekat dengan hidup saya. Tapi satu hal yang tidak mungkin saya pungkiri, saya akan hidup tetap bersemangat dan bergairah. Memberi yang terbaik agar bau harum itu ada di sekeliling kehidupan kita. Dan menjadi berkat bagi orang di sekitar kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Biar singers menyanyikan pujian ini dan jemaat kita akan bersama berdoa. Kami percaya Tuhan, kami yakin apa yang menjadi bagian hidup kami. Iya Tuhan. Yes. Dan yang jemaat menyanyikan pujian ini, Tuhan Kau sempurna. Jemaat bersama-sama menyanyikan pujian ini. Dengan senap hatimu katakan, Kau dengar setiap pujian kami Tuhan. Apa menjadi setiap seruan hati kami. Sama-sama kita katakan hidupku. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Ya Bapa, oh sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Bapa Tuhan Yesus di dalammu, jadi bukti kebesaran-Mu. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, oh hidup kita adalah bau yang harum dari Kristus. Hidup Kristus itu akan terpancar melalui kehidupan kita. Kita adalah anak-anaknya, kita ada ahli warisnya, kita adalah sahabatnya, kita adalah milik yang dikasihnya, hamba-hamba kebenarannya. Kita ini hamba yang dipanggil dikasihnya. Hidup kita hidup menggenapi apa yang menjadi kebenaran Tuhan di dalam Yesus. Sadarkah kita bahwa kita adalah saksi-saksi Kristus yang hidup? Sadarkah kita bahwa kita ada anak-anaknya? Kita ada milik yang berharga, yang dihormati.
yang dipanggil dan dipilih dan ditetapkannya menjadi milik yang dikasihi. Saya berdoa, biarlah ketika engkau berdiri pagi hari ini dengar firman, bahwa hidupmu ada hidup dalam panggilan yang benar. Hidupmu ada hidup dalam panggilan yang sejati, panggilan yang pasti. Kita seperti seorang pelari yang sedang berjuang untuk sampai pada garis akhir. Pastikan bahwa kita pasti sampai garis akhir. Pastikan bahwa kita akan sampai finish. Pastikan bahwa iman yang kita miliki itu benar dan itu menjadi kekuatan kita. Biarlah pagi hari ini, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Di tengah situasi yang sulit, mungkin ada kekhawatiran dan ketakutan. Tetapi marilah kita akan bangkitkan iman, pengharapan dan kasih kita kepada Tuhan. Pastikan bahwa kita ini hidup tinggal dalam pokok. Kita tidak sendirian. Dia Allah yang Immanuel, yang tidak pernah meninggalkan kita. Paulus berkata, jika Dia di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Maka pemazmur berkata, bersama Tuhan kita bisa melakukan perkara yang gagah perkasa. Pastikan hidupmu lekat tinggal diam dalam Tuhan. Yang kedua, ialah kita akan memiliki hati untuk berani lebih berjuang, lebih keras. Waktu Tuhan begitu pendek, kesempatan Tuhan begitu cepat. Tetapi semangat untuk kita hidup dalam Tuhan menjadi menggelora, menjadi bersemangat. Satu kali kita hidup, dan hidup itu berkenan kepada Tuhan. Jemaat, mari kita akan tundukkan hati. Saya ingin berdoa untuk kita bersama, berjuang. Kita bersyukur firman Tuhan ini mengingatkan per kita. Di tengah situasi yang seperti ini, hidup menjadi berkat bagi keluargamu, jadi berkat bagi tetanggamu, jadi berkat bagi orang di sekelilingmu. Mereka melihat Kristus yang hidup bukan yang mati. Mereka melihat Yesus yang mulia bukan yang hina. Mereka melihat Yesus yang menang bukan yang kalah. Karena kita ada orang-orang yang menang di dalam Kristus. Dan kita ada orang yang membawa berita yang benar dan baik itu dalam Tuhan. Jadi berkat hidup. Jadi berkat hidup. Jadi berkat hidup. Pagi ini kami bersama dengan jemaat. Kami bersama berdoa di dalam nama Yesus. Situasi yang sulit yang kami hadapi, biarlah membuat tetap semangat iman dan pengharapan kami di dalam Tuhan itu nyata. Hari ini kami sadar, kami adalah bau yang harum dari Kristus. Hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus, pakai dan berkati hidup kami. Jadi berkat kami di sekolah, jadi berkat kami dalam pekerjaan, jadi berkat kami di tetangga, bahkan di orang di sekeliling kami. Hidup kami menjadi hidup yang memancarkan kasih Tuhan. Terang dan garam itu menghidupi untuk orang-orang di sekeliling kami. Bahwa mereka melihat bukan kami kuat, bukan kami hebat, bukan kami mampu, tapi mereka melihat Yesus yang hidup dalam kehidupan kami. Beda dengan yang lain. Kami berdoa pagi hari ini, berkati gereja ini, pakai gereja ini menjadi saluran berkat di tengah-tengah daerah, di tempat ini. Terima kasih untuk kebenaran firman yang sederhana yang membangun dan mengingatkan kami untuk menjadi pemenang lebih daripada orang yang benar. Terima kasih Bapa, kami terima kebenaran firman, kami berdoa di dalam nama Yesus. Semua yang percaya bersama berkata, amin. Silakan cepat duduk kembali. Puji Tuhan untuk ibadah yang sudah berlangsung pagi hari ini. Tuhan memberkati kita, sekali seberapa banyak kita boleh diberkati. Tetap bersemangat dalam Tuhan, kasih Tuhan itu besar dan benar dalam hidup kita. Sebentar kita akan melihat untuk big news, untuk pengumuman warta bisa disimak dan direnungkan untuk menjadi berkat dan informasi bagi kita. Shalom, puji Tuhan untuk ibadah yang telah berlangsung. Berkat Tuhan telah dicurahkan melalui pujian serta firman Tuhan. Mari kita simak news minggu ini. Seluruh ibu-ibu diundang hadir dalam ibadah komisi wanita pada hari Rabu 14 Oktober 2020 jam 7 malam tepat di gereja, yang akan dilayani oleh pengkhotbah Ibu Risya, pemimpin pujian Ibu Marni. Mari hadir dan nikmati berkat Tuhan dalam PRT Bethlehem pada hari Kamis 15 Oktober 2020 jam 7 malam tempat di gereja, yang akan dilayani pengkhotbah Ibu Lena, pemimpin pujian Ibu Risya, dan doa Ibu Eko.
situasi pandemi seperti ini, marilah kita mengikuti protokol kesehatan yang sudah ada dengan cara memakai masker, rajin mencuci tangan, dan selalu jaga jarak. Sekian Binus Minggu ini, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Iya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal mungkin yang saya akan tambahkan. Ada yang baru pertama kali hadir untuk pagi hari ini, dalam ibadah ini, ada? Bisa bangkit berdiri? Yang baru pertama kali hadir, ya. Iya, Mbaknya. Lalu bisa yang lain mungkin ada Bu Tina juga, Bu Tina, Mas Diki bisa hadir? Ya, bisa hadir. Ya. Terima kasih untuk kehadirannya, selamat untuk bisa bersama-sama beribadah. Tuhan memberkati kiranya bagian itu kita semua berterima berkat Tuhan yang ada pada pagi hari ini. Iya, ada beberapa tambahan, saya sebagai kepala sidang juga turut bersuka cita khususnya untuk kelahiran seorang anak dari keluarga Reo dan Tata. Kiranya dengan kehadiran anak ini belum memberkati keluarga dan menjadi semakin menambah kebahagiaan mereka. Juga kita bersyukur untuk peneguhan pemberkatan pernikahan untuk saudara kita Desmanta dan Anggun Karunia Wati Sugiarto kemarin pada hari Sabtu jam 10 pagi di gereja. Doa kita juga biar keluarga ini boleh menjadi keluarga yang sungguh mempermuliakan Tuhan dan mendatangkan kebahagiaan kemuliaan Tuhan dari hidup mereka. Itu saja mungkin pengumuman yang ada, saudara. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama, kita akan tutup untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk ibadah yang Tuhan sudah memberkati kami. Kami berdoa bersama-sama, bersuka cita di tengah-tengah kehidupan keluarga Tata dan Reo untuk kami seorang anak yang Tuhan berikan anugerahkan. Kiranya kehadiran anak ini akan mendatangkan berkat bagi Tuhan. Kami juga berdoa terus untuk keluarga Anggun dan Desmanta yang sudah diteguhkan, kiranya keluarga yang baru ini juga boleh menikmati bagian berkat-berkat kemurahan Tuhan mereka, bagian kemuliaan kehormatan di tengah-tengah kehidupan mereka. Tapi teringat satu keluarga, yaitu keluarga untuk Mas Sabar yang ada di Stoyo. Jika beberapa hari yang lalu malam kecelakaan pekerjaan, Tuhan hari ini kami berdoa untuk operasi yang sudah berlangsung, bahkan kami berdoa untuk kesembuhan pemulihannya. Kami minta segala berkat Tuhan turun terbaik dalam kehidupannya. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan menjamah lawannya. Bapak, kami juga berdoa secara khusus teringat juga untuk seorang ibu, yaitu Ibu Martin yang berbaring di rumah. Kami terus berdoa untuk ibu ini di dalam kesehatan pemulihannya. Kami membawa menyerahkan di masa tua yang ada kasih Tuhan, jiwa rohnya tetap melihat kasih anugerah Tuhan turun dalam kehidupan bersama dengan keluarga senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan. Terus berdoa menyerahkan untuk kesehatan pemulihan Pak Anto, Ibu Widyasturi dalam tanganmu, Tuhan menjamah dengan segala berkat kemurahan-Mu. Ibu Lilian dari Jakarta, kami juga berdoa untuk Bapak Edu Santo yang dari Semarang, terus Tuhan menjamah mereka dalam kasih setia Tuhan. Ibu untuk Kadiman di tempat ini kami terus berdoa segala berkat Tuhan yang terbaik datang dalam kehidupannya. Saudara Lia juga kami terus berdoa segala berkat kemurahan. Pak Asap yang ada di Pospei yang ada di bawah juga kami persilahkan dalam tanganmu, Reni juga dalam segala berkat yang terbaik Tuhan turun dalam kehidupannya. Bapak, kami berdoa menyerahkan untuk pergumulan kesehatan Bu Deni, Bu Karta, kami juga terus berdoa menjadi Bu Yohanes Edi di tempat ini. Kami minta Tuhan segala anugerah Tuhan untuk Bapak Haryanto Himawan, terus Jama, Ibu Suharyanto dengan segala anugerah-Mu, pemulihan kesehatan yang daripada Tuhan datang dalam kehidupan mereka. Bapak, kami berdoa menyerahkan Tuhan Andres Gunawan juga yang di Semarang di tempat ini, kami minta segala berkat yang terbaik. Ibu Rita, bahkan juga Pak Andoyo dalam tempat kondisi berbaring dari ketidakberdayaannya, kami berdoa Tuhan kasih setiamu turun melawat dan memberikan jaman dalam hidupnya. Bapak, kami menyerahkan pergumulan untuk saudara-saudara kami dalam kehidupan mereka, di dalam situasi kondisi yang sulit, dalam kelemahan tubuh mereka, dimanapun mereka berada, kebaikan dan kemurahan Tuhan itu menyertai mereka. Berdoa secara khusus untuk keluarga, untuk juga Pak Eko yang di Jakarta, Mas Andi di tempat ini, kami berdoa di dalam anugerah Tuhan keluarganya. Bapak, berikan kekuatan penghiburan, senantiasa kemampuan dalam kehidupan menghadapi situasi kondisi. Secara khusus keluarga Pak Eko, Tuhan berikan semangat dalam kehidupan untuk melihat kasih Tuhan itu datang, jadikan berkat, bau yang harum di tengah keluarga besar dalam kehidupannya. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami membawa menyerahkan apa yang menjadi harapan doa, apa yang menjadi permohonan, bahkan kerinduan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Jemaat, mari kita akan tengadakan dua tangan. Pulanglah. Terima berkat Tuhan yang besar benar yang datang daripada Tuhan. Turun menyertai-mu sekalian. Kasih oleh Yesus Kristus dan persekutuan bersama Roh yang Kudus menyertai hidup saudara sekalian.
pagi ini selamanya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali untuk kita semua yang percaya. Amin. Shalom, shalom, oh damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, oh damai Allah sekarang dan lamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut dan mercik. Sama-sama kita. Shalom, shalom, dalam berkat Tuhan yang terbaik menyertai kita di dalam anugerah dan Tuhan dari hidupmu, amal setiap kehidupanmu. Tuhan Yesus luar biasa, Allah yang setia, kasih-Nya selamanya. Terpujilah Bapa Tuhan yang kekal, Allah yang ajaib, di dalam nama Yesus. Haleluya. Silakan mengambil saat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.